Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailah Akakusuma. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan kode MKN 001 merupakan rumpun mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1 di Universitas Islam Madura dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi. Adapun kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sikap-sikap menjunjung nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sikap saling menghargai keberaneka-ragaman agama, budaya, dan sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam beragama. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menunjukkan karakter keimanan, sikap, dan sopan santun dengan baik. Adapun bahan kajian materi dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam meliputi yang pertama pengantar mengenal Islam, yang kedua pemurnian tauhid, yang ketiga kembali kepada Al-Quran dan Hadis, yang keempat keharusan ijtihad, yang kelima jangan pisahkan sholat dan zakat, yang keenam iptek dalam Islam, hubungan iman, ilmu dan amal, yang ketujuh kepribadian muslim. Materi ke-8, kerukunan umat beragama. Materi yang ke-9, dari pluralisme agama ke pluralisme hukum. Materi yang selanjutnya, politik dan pemerintahan Islam. Materi selanjutnya, Islam dan ekonomi Pancasila. Dan materi yang ke-12, moralitas dan modernitas dalam perspektif puasa dan haji. Dan materi yang terakhir, etika lingkungan. Sistem pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu dengan cara tatap muka langsung di dalam kelas dengan 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu dengan perincian 14 kali pertemuan materi tatap muka di kelas dan 2 kali pelaksanaan ujian yaitu UTS dan UAS. Dalam proses perkuliahan kami menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu dengan menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada mahasiswa di dalam kelas dengan tatap muka. Dan yang kedua dengan metode small group discussion, yaitu diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 3-7 orang dalam setiap kelompoknya, yang bertujuan untuk berinteraksi dan bertukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah, mengeksplorasi topik, juga merangsang mahasiswa untuk bisa semakin berani mengungkapkan pendapat masing-masing. Adapun bobot penilaian dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam yaitu terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama, presensi kehadiran dengan bobot 15%, tugas dengan bobot 15%, UTS dengan bobot nilai 30%, dan UAS dengan bobot nilai 40%. Berikut ini adalah video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini? Oke.
sudah siap mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam? Siap. Oke, jadi siang-siang tetap semangat ya. Oke, jadi teman-teman, pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang kepribadian Muslim. Sebelum kita masuk materi dan sebelum Ibu absen, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga perkuliahan kita siang hari ini diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Amin. Mari berdoa bersama, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Cantika Putri Khairunisa. Oke. Zakia Zulfa. Hadir, Bu. Oke, ini masuk semua? Masuk semua ya? Oh, baik. Ya, karena sudah masuk semua, Ibu tampilkan materi kita pada siang hari ini. Oke, jadi ketua kelasnya sini maju, Bang Rohim. Biar tidak ngantuk, Ibu punya hadiah. Ibu kasih permen nih, biar tidak ngantuk. Nih, kasihkan ke teman-temannya. Sambil Ibu siapkan PPT ya. Baik teman-teman, jadi siang hari ini kita akan membahas tentang kepribadian Muslim. Mengapa materi ini penting untuk kita bahas? Nah, jadi kepribadian Muslim ini adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, sekarang ini sudah banyak sekali pergaulan-pergaulan dan kondisi di masyarakat itu yang sudah tidak mencerminkan tentang nilai-nilai, budi-budi yang baik, yang luhur, yang sopan, sudah bergeser seperti itu. Jadi sekarang ini sering kita temui di media sosial atau bahkan di sekitar kita tentang bagaimana kondisi masyarakat dan sosial kita, mulai dari hal-hal negatif, pencurian, kemudian korupsi yang beritanya sudah seliuran, kemudian anak-anak remaja yang sikapnya sekarang sudah jauh dari norma-norma yang seharusnya. Padahal kita sebagai umat Muslim dan sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi adat-adat ketimuran dan moral, nah ini sudah sangat menyimpang dan jauh. Makanya materi kita pada pertemuan ke-7 tentang kepribadian Muslim ini akan menjadi sangat penting untuk kita bahas dan diskusikan bersama. Nah, baik. Jadi secara operasional konsep ini meliputi aspek perbaikan, pembentukan, dan penjagaan tentang bagaimana tentang pola pergaulan seperti itu di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut beberapa tokoh, jadi kepribadian itu secara psikologis, kepribadian adalah intisari kejiwaan seseorang atau dengan kata lain sebagai suatu interaksi biologis dengan budayanya, sehingga memberikan corak pada tingkah laku seseorang, sikap-sikap, cara dan penyampaian sebagai fenomena yang tampak dari aktivitas kejiwaan dan penyesuaian dengan kemampuannya. Jadi teman-teman, kepribadian ini tidak hanya dibentuk oleh satu faktor, tetapi terbentuk dari beberapa faktor yang kemudian orang tersebut dengan beberapa faktor ini, baik dari kejiwaannya, sosialnya, budayanya, biologisnya, kemudian menampilkan sebuah sikap. Nah, yang ini disebut dengan kepribadian. Dalam bahasa Arab, kepribadian ini dikenal dengan istilah sahsiyah. Dan kalau kepribadian Muslim biasa dikenal dengan istilah sahsiyah al-Muslim.
Nah, macam-macam kepribadian. Jadi kepribadian ini kalau menurut teorinya Galen itu teman-teman dibagi menjadi 4. Ada teori yang pertama, coba dibaca biar gak ngantuk Mas Rohim. Teori Sengin, orang tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gaya hidup, bisa membuat lingkungannya gembira, senang, tapi kelemahannya adalah cenderung bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Nah, ya dilanjut. Jadi, orang dengan kepribadian ini mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ada orang yang memang tipe-tipe kepribadiannya kepribadian sanguin ini. Jadi anda teman-teman tinggal diingat-ingat, saya masuk pribadi yang mana gitu. Oh saya ini kok orangnya seperti ini, masuk pribadi yang mana. Nah, yang kedua, coba Mbak Regina dibaca kepribadian koleris. Kepribadian koleris yaitu seseorang yang berorientasi pada pekerjaan dan pada tugas. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Namun kelemahan dari orang koleris ini adalah kemampuannya untuk bisa merasakan perasaan orang lain agak kurang. Nah, jadi tipe-tipe ini adalah orang-orang yang suka bekerja, tetapi kelemahannya adalah untuk memahami perasaan orang lain ini kurang. Nah, yang ketiga, ada kepribadian melankolis. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan. Melankolis orang tipe ini adalah orang yang terobsesi dengan gaya yang paling bagus, yang paling sempurna, mengerti estetika keindahan hidup ini dan perasaannya sangat kuat, sangat sensitif. Kelemahannya orang tipe ini adalah mudah sekali dikuasai oleh perasaan dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Orang melankolis sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna. Nah, ini tipe-tipe kepribadian melankolis. Ini ada kan yang suka baper-baper gitu. Nah, tipe-tipe melankolis. Ini biasanya orang-orang dengan tipe ini mempunyai obsesi pada karya yang tinggi, bagus seperti itu, harus sempurna. Tetapi tingkat kekecewaannya besar sehingga jika tidak tercapai jadinya melankolis, sedih, kecewa, terpuruk. Nah, yang terakhir, ya silakan dibaca. Tipe flegmatis, ya. Tipe flegmatis adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Dia tidak menampakkan emosi, misalnya sedih atau senang. Jadi naik turun emosinya tidak tampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik. Kelemahannya adalah cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah. Kelemahannya ini membuat dia jadi orang yang kurang mau berkorban bagi yang lain. Orang flegmatis tak suka keramaian ataupun banyak bicara, namun ia banyak akal dan bisa mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat, sehingga cocok menjadi negosiator. Iya, jadi tipe kepribadian yang keempat ini adalah tipe flegmatis, adalah orang-orang yang pintar menyampaikan argumen, kemudian emosinya bisa stabil. Nah, tipe-tipe macam kepribadian ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan berikan secara alami kepada anda semua yang sudah melekat. Jadi setiap orang pasti punya kepribadian yang seperti ini. Ada yang bisa punya 2 sekaligus, ada yang bisa punya 1, ada yang punya 2 dan menonjol semua, atau ada punya 2 hanya menonjol salah 1. Nah, tugas kita bagaimana? Setiap kepribadian ini teman-teman ada yang positif dan ada negatifnya. Nah, ada positif dan negatifnya. Tugas kita adalah bagaimana hal positif itu untuk ditingkatkan dan bagaimana yang negatif itu untuk diredam, dibuang, seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Jadi pembentukan kepribadian ini bisa diolah, bisa diperbaiki melalui apa? Melalui salah satunya adalah tarbiyah Islamiyah. Jadi pendidikan agama Islam yang baik. Nah, oke, next. Jadi ada aspek-aspek kepribadian. Jadi kepribadian seseorang itu terdiri dari 3 aspek.
yang mana ketiga aspek ini akan saling berkaitan dan mempengaruhi. Yang pertama ada aspek biologis, kemudian ada aspek sosiologis, dan ada aspek psikologis. Jadi ketiga aspek ini sama-sama saling mempengaruhi dan menjadi sebuah kepribadian dari setiap masing-masing. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang itu ada dua. Yang pertama ada sifat bawaan dan yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi kita bahas bahwa ada beberapa macam kepribadian. Nah, itu sudah bawaan tuh. Setiap Anda sudah mempunyai kepribadian alami. Nah, seperti itu. Kemudian dipengaruhi juga oleh lingkungan, lingkungan interaksi. Jadi, selama Anda ini berinteraksi dengan siapa, pendidikannya di mana, orang-orangnya seperti apa, lingkungannya bagaimana, itu juga bisa berpengaruh dan juga dapat membentuk terhadap kepribadian kita. Seperti itu. Sampai di sini dipahami? Oke. Lanjut. Jadi kesimpulannya apa sih kepribadian Islam? Nah, ini ada beberapa pandangan dari beberapa tokoh bahwa kepribadian Muslim itu adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi teman-teman, kita pahami bahwa nilai-nilai keislaman itu ada tiga. Ada aspek akidah, ada aspek syariah, dan ada aspek akhlak dan budi pekerti. Jadi kepribadian Muslim yang baik itu adalah yang tidak meninggalkan dan tidak melanggar tiga aspek ini. Secara akidah keimanan, misal kita mau, contoh nih, kita mau mengambil sebuah keputusan. Contohnya kita lah kuliah gini, kita kuliah, lagi males, gak usah kuliah enak nih. Nah, ini sebuah pengambilan keputusan. Kita lihat dulu, ini kita mau korupsi kuliah kan, nggak mau kuliah gitu. Kita mau curang nih, jadi biasanya masuk kuliah kita nggak mau masuk aja, nitip absen gitu. Mbak Regina saya nitip absen, ya pura-puranya bilang masuk. Nah gitu, curang nih kita. Nah, menurut nilai-nilai keimanan kita, jadi kepribadian Muslim kita itu kalau diukur dari nilai-nilai keislaman, yang pertama dari aspek akidah. Menurut keimanan kita, jadi menurut agama kita, menurut kepercayaan kita, bohong itu boleh apa tidak? Enggak boleh ya. Jadi apa bahasa gaulnya kalian? Jangan ya dek ya, enggak boleh bohong. Yang kedua, aspek syariah, secara hukum agama. Secara hukum agama kita melakukan sesuatu tindakan yang sia-sia, merugikan diri sendiri, juga tidak boleh. Nah, yang ketiga, aspek akhlak dan budi pekerti. Bolos itu adalah sebuah akhlak yang tidak bagus. Jadi bohong, bolos itu adalah aspek akhlak yang tidak baik. Jadi kalau kasusnya misal Anda pengen bolos kuliah, Anda ingin berbohong nitip absen, dinilai dari nilai-nilai Islam, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, kepribadian Muslim ini adalah maksudnya saat Anda mengambil keputusan, mengambil tindakan harus sesuai dengan beberapa aspek-aspek nilai-nilai keislaman. Oke, jadi unsur-unsur kepribadian. Jadi unsur-unsur kepribadian Muslim itu, teman-teman, diantaranya ada 10. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari teori Al-Banna ini adalah umat Muslim atau kita sebagai orang Islam itu harus mempunyai kepribadian yang tangguh. Untuk punya pribadi yang tangguh, minimal kita harus punya 10 unsur kepribadian. Yang pertama, harus punya salimul akidah, yaitu akidah yang lurus. Yang kedua, harus punya sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ini ibadahnya benar, sholatnya benar, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga benar. Kemudian yang ketiga, punya mantikul khuluq, akhlak yang kokoh. Jadi punya akhlak yang bagus, yang kokoh, pendiriannya yang bagus, seperti itu. Tidak pelin-pelan,
Jadi memang dibutuhkan, apalagi untuk anak-anak muda ini, jika mempunyai pendirian, kemudian pendiriannya sudah dirasa betul, tidak melenceng dari nilai-nilai agama, itu harus dipertahankan, harus punya pendirian yang kokoh. Lanjut, yang keempat, punya wawasan yang luas atau yang kita kenal dengan musaqqaful fikri. Ya, dan yang kelima, unsur kepribadian yang kelima adalah qawiyul jismi, jasmani yang kuat. Umat Islam itu harus punya jasmani yang kuat, karena dengan jasmani yang kuat kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa bekerja, berkontribusi yang baik. Dengan modal apa? Salah satunya qawiyul jismi. Oke, selanjutnya ada mujahadatul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Anda jika ingin punya kepribadian yang baik harus bisa melawan nafsu-nafsu yang negatif. Nafsu-nafsu yang yang negatif itulah. Mau tawuran, tidak boleh. Mau menipu, tidak boleh. Mau kaya dengan cara tidak halal, tidak boleh. Mau nyerobot teman, ya tidak boleh. Nah, harus punya mujahidul linafsihi. Kemudian kepribadian yang ketujuh, kita itu selaku umat muslim dituntut untuk punya apa? Harisun ala waktihi, disiplin menggunakan waktu. Jadi waktu itu teman-teman sesuatu yang tidak bisa terulang jika sudah terlewatkan. Anda mumpung sekarang jadi mahasiswa, punya kesempatan banyak untuk belajar, berkarya, jangan disia-siakan. Disiplin. Waktunya kuliah ya kuliah. Waktunya kalian cari kerja di luar jam kuliah dipersilahkan. Masuk kuliah jangan telat. Nah, disiplin. Kemudian yang kedelapan ada munazzahamun fi sunnihi, teratur dalam suatu urusan. Jadi teratur, selain disiplin kita harus teratur, runut teman-teman. Jadi jangan gerusak-gerusuk. Ini kalau dalam bahasa kita harus punya yang namanya ilmu manajerial. Jadi semuanya tuh diatur. Jadi kalau Anda itu sempat membuat seperti jadwal kegiatan, jam segini ngapain, besok kemana, itu malah bagus. Yang kesembilan, kita punya unsur kepribadian yang namanya qadirun ala kasbih, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Jadi umat Islam itu harus bisa mandiri, harus bisa minimal bertanggung jawab terhadap kebutuhan diri sendirinya. Seperti itu. Jangan selalu bergantung pada orang, tapi bisa mandiri mengurus kebutuhannya sendiri. Dan yang terakhir, punya nafiun li ghairihi, bermanfaat bagi yang lain. Jadi selaku manusia, kepribadian yang bagus yang harus kita punya oleh manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Gak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi jangan terlalu sulit untuk menawarkan bantuan. Kita harus saling bantu, kita harus saling support, menjadi kepribadian dengan unsur nafi'un li ghairihi. Oke. Sampai di sini ada yang tidak dipahami? Oke, sudah paham semua ini? Oke, jadi kalau sudah paham, mari kita sampai pada diskusi. Nah, kita diskusi saja jika sudah sama-sama paham. Tadi permennya sudah dimakan? Oke, ya sambil dimakan nggak apa-apa. Sekarang kita tentukan kelompok diskusinya. Coba teman-teman yang makan permen itu dilihat mereknya merek apa? Mereknya? Oke, tidak sama ya? Tidak sama. Jadi silahkan buat kelompok diskusi sesuai merek permennya. Nah, ayo bangun. Kita cari kelompoknya yang mana biar tidak ngantuk. Siang-siang mana kelompoknya? Cari permennya. Permennya merek apa? Merek tamarin sama. Oke. Oh, Anda kelompok belakang. Sini mana? Oke, sudah terbentuk kelompoknya, ada 3 kelompok. Kamu mana? Oh, teh jahe. Relaksa. Di sini. Oke, ini kelompok sini. Anda kelompok mana? Kelompok situ. Oh, kelompok sini.
Baik teman-teman, kita perhatikan ke layar. Jadi tema diskusi kita pada siang hari ini adalah tantangan dan solusi membangun kepribadian muslim di era modern. Jadi di era modern sekarang nih yang semuanya sudah serba modern, kemudian jangkauan teknologi sudah sangat mudah. Tantangan kita dan solusinya, jadi jangan hanya menulis tantangannya, kita diskusi tentang solusi apa yang dapat kita tawarkan untuk membentuk kepribadian muslim di era modern. Jadi silakan Anda rembuk dengan teman-temannya, nih tantangan kita apa? Misal, oh sekarang pergaulannya bebas, jadi anak-anak muda sekarang sudah pergaulannya bebas, sering ini, sering itu. Kemudian solusinya apa? Oh mungkin akan kita buatkan organisasi apa yang bersifat positif. Nah seperti itu. Sampai di sini dipahami? Kira-kira dipahami? Oke, silakan diskusinya dimulai. Oke teman-teman, sudah 30 menit ya kita diskusi. Ini kelompok relaksa, sini kelompok relaksa, ini kelompok Tamarin. Oke, perwakilan dari Tamarin siapa yang mau menyampaikan? Oke, nggak apa-apa. Nanti ibu bantu koreksi, ibu bantu beri masukan. Mungkin kalau dari segi tantangan dalam membangun kepribadian muslim itu dari segi penampilan yang sekarang. Oke. Karena bajunya terlalu ketat dan terlalu membuka aurat. Jadi tantangannya itu adalah tentang perilaku anak muda sekarang yang dari segi pakaiannya sudah tidak pantas, tidak sesuai seperti itu. Outfitnya tidak sesuai kepribadian muslim lah seperti itu. Oke. Solusi yang ditawarkan bagaimana? Apa mau buka toko baju syariah? Atau mau bagaimana? Yuk, ada yang punya solusi yang bisa ditawarkan? Bisa juga dibuatkan seperti kajian, jadi kajian anak remaja masjid, nanti diselipkan caranya ngasih tahulah sosialisasi gitu. Sosialisasi tentang adab-adab berpakaian dalam Islam. Nah, itu bisa. Oke. Ada mungkin solusi yang lain? Bisa dipikirkan dulu, silakan lanjut berembuk dulu. Oke, kita ke kelompok Tamarin, ke kelompok relaksa. Siapa yang mau? Oke, Bapak Ketua Kelas, silahkan. Jadi jika melihat dari situasi zaman pada sekarang ini, itu banyak moral bagi para pemuda yang kurang. Jadi untuk solusinya mungkin kita selaku muslim dan mempunyai kepribadian muslim itu sebaiknya memberikan edukasi tentang pentingnya moral dan akhlakul karimah yang mana sebagai 3 konsep tadi untuk menjadi kepribadian muslim yang baik. Oke, bagus, kita berikan plus untuk kelompok relaksa. Jadi ya bagus ya. Jadi kita melihat terhadap bobroknya akhlak sekarang, solusinya akan dibuatkan semacam kumpulan pertemuan. Nah seperti itu yang menarik, yang sesuai dengan anak muda sekarang begitu, supaya nanti informasi yang disampaikan tentang kepribadian muslim itu dapat diserap dengan baik. Oke, bagus sekali, terima kasih teman-teman. Oke, jadi sudah paham ya tentang apa itu kepribadian muslim, kemudian bagaimana membangun kepribadian muslim, bagaimana solusi yang dapat kita tawarkan. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, paham semua? Tidak ada? Oke, baik. Jika sudah tidak ada, Ibu anggap materi pada siang hari ini kita selesai. Dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi materi selanjutnya? Materi selanjutnya tentang tantangan global. Baik, teman-teman tetap semangat, harus semakin rajin belajarnya. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fakihna wa fakih ahlana
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.